masuk. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Silakan Bu. duduk. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya itu Hafiza, saya ahli gizi yang sedang bertugas di Poliklinik Gizi Rumah Sakit Royal Prima ini. Dengan Bapak siapa ya? Nama saya F. Baik, dengan Bapak F ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini, Bu. Saya ingin mengkonsultasikan masalah kesehatan dan gizi saya akhir-akhir ini. Berarti Bapak merasa tidak nyaman ya, dan ada yang mengganggu aktivitas Bapak belakangan ini. Benar sekali, Bu. Sebelumnya apakah Bapak pernah melakukan check up atau tes kesehatan mengenai penyakit Bapak ini? Sudah pernah, Bu. Tetapi 3 tahun lalu saya memeriksakan keadaan saya dan kata dokter saya terkena hipertensi. Dan baru-baru ini saya didiagnosis oleh dokter terkena gagal ginjal kronis, Bu. Sudah cukup lama juga ya Pak pemeriksaan Bapak yang pertama kali itu. Sebelumnya apakah Bapak punya riwayat penyakit ginjal atau hipertensi pada keluarga Bapak? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh baik, izin bertanya kembali, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Bapak apa ya? Aktivitas saya sehari-hari hanya bekerja, Bu, untuk menafkahi keluarga saya. Saya bekerja sebagai supir bus antar kota dan saya bekerja lebih dari 12 jam per hari, begitu, Bu. Apakah sebelumnya pernah melakukan sesi konseling atau konseling gizi? Belum pernah, Bu. Sejak 3 tahun lalu setelah pemeriksaan terakhir saya tidak pernah memeriksakan keadaan saya kembali karena saya merasa baik-baik saja, begitu, Bu. Baik Pak, sesi konseling kita kan kita mulai ya Pak. Jadi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa proses konseling kita ini akan dijalankan selama kurang lebih 30 menit. Tujuan konseling kita ini yaitu untuk mendiskusikan mengenai permasalahan gizi dan kesehatan yang Bapak alami. Kemudian saya sebagai ahli gizi akan mencarikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang Bapak alami. Jadi saya berharap untuk kedepannya Bapak dapat bekerja sama untuk keberhasilan konseling kita ini ya Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir juga karena proses konseling kita ini terjamin kerahasiaannya, dan jadi Bapak bebas untuk menceritakan masalah gizi Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu umur Bapak sendiri berapa ya? Umur saya 55 tahun, Bu. Apakah sebelumnya sudah pernah timbang tinggi badan dan mengukur berat badan? Sudah, Bu. Untuk tinggi badan saya itu 168 cm dan berat badan saya itu 60 kilo, Bu. Oke, baik. Saya hitung sebentar ya untuk status gizi Bapak. Baik, Bu. Baik, setelah saya hitung untuk berat badan Bapak 60 kilo, tinggi badan 168 cm, dan kemudian indeks massa tubuh Bapak itu 21,25 kilo per meter kuadrat. Dan untuk berat badan ideal Bapak itu 61,2 kilo ya. Jadi berdasarkan perhitungan menggunakan IMT, status gizi Bapak sendiri itu terdapat dalam kategori normal. Hal tersebut itu sudah bagus, tapi tetap harus kita pantau dan dipertahankan ya Pak status gizi normalnya. Iya, baik, Bu. Sebelumnya terkait penyakit Bapak yang telah didiagnosis akhir-akhir ini, apakah Bapak memiliki keluhan terkait penyakit yang Bapak alami? Misalnya itu kayak mual, muntah, diare, atau mungkin ada keluhan yang lainnya gitu Pak? Kebetulan tidak ada, Bu, tetapi kadang kalau malam hari itu saya suka merasa pusing gitu, Bu. Tapi saya tidak pernah memikirkan hal tersebut karena saya pikir gejala pusing yang muncul itu hanyalah bagian dari kelelahan setelah saya bekerja selama 12 jam per hari, begitu, Bu. Tampaknya gejala pusing yang Bapak alami ini bisa saja karena hipertensi yang Bapak alami gitu. Terkait keluhan tersebut, apakah Bapak mengkonsumsi obat pereda nyeri atau mungkin Bapak mengkonsumsi obat hipertensi? Untuk konsumsi obat sendiri tidak pernah sih, Bu, karena saya tidak pernah memikirkan keluhan tersebut. Jadi saya rasa memang saya baik-baik saja. Jadi saya berpikir tidak perlu mengkonsumsi obat apapun, begitu, Bu.
Jadi berdasarkan diagnosis dokter akhir-akhir ini, Bapak itu didiagnosis gagal ginjal dan sudah termasuk kategori akut atau kronis. Dan 3 tahun lalu ketika Bapak menjalani pengecekan kesehatan, Bapak mengalami hipertensi ya Pak. Dan untuk itu, apakah Bapak bersedia untuk menjalani program diet yang saya berikan terkait masalah kesehatan Bapak? Dan jadi tujuannya itu untuk mengurangi keluhan serta penyembuhan dari penyakit Bapak. Baik, kalau untuk penyembuhan saya bersedia Bu. Baik, sebelumnya izin bertanya mengenai konsumsi makan Bapak ya. Apakah Bapak sendiri punya alergi terhadap makanan atau punya pantangan makanan atau Bapak sedang melakukan diet yang dijalani? Tidak ada Bu. Baik, tidak ada ya. Kalau kebiasaan makan Bapak sendiri itu seperti apa ya? Dikarenakan saya bekerja sebagai supir bus antar kota begitu kan Bu, dan bekerja kurang lebih 12 jam, jadi saya sehari makan 2-3 kali sehari Bu. Saya biasa mengonsumsi nasi, lauk nabati dan sayur saja Bu. Lalu? Lalu biasanya pagi sebelum berangkat kerja itu istri saya menyediakan sarapan, dan di pagi hari saya juga suka mengonsumsi kopi begitu Bu sebelum pergi bekerja. Dan untuk makan siang sendiri dan makan malam biasanya saya makan di luar gitu kan Bu, karena bekerja juga, tapi seadanya. Tapi kalau siang hari juga saya sering melewatkan makan siang karena nggak sempat gitu Bu. Dan saya juga minum extra jos karena bikin saya tetap terjaga dan bekerja dengan baik. Berarti Bapak nggak pernah mengkonsumsi lauk hewani dan buah ya Pak? Iya Bu, dikarenakan sibuk bekerja jadi saya hanya makan seadanya saja begitu Bu. Lalu Bapak juga punya kebiasaan minum kopi tiap pagi sebelum berangkat kerja. Kemudian punya kebiasaan untuk minum minuman energi ya Pak? Iya Bu, benar, karena saya berpikir minuman seperti itu bisa membangkitkan semangat dan membuat saya tetap terjaga begitu Bu jika bekerja. Baik, jadi berdasarkan kebiasaan makan yang Bapak jelaskan tadi, pola konsumsi makan Bapak itu masih kurang beragam dan belum cukup baik ya Pak. Bapak hanya mengkonsumsi nasi, lauk nabati, dan sayur saja. Terus Bapak juga nggak mengkonsumsi buah, dikarenakan Bapak juga sibuk bekerja. Lalu kurangnya edukasi atau informasi terkait gizi Bapak gitu. Kemudian maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi makan Bapak ini belum sesuai dengan pedoman gizi seimbang atau panduan isi piringku dan masih belum memenuhi kebutuhan energi Bapak ya. Oh begitu ya Bu, saya juga menyadari bahwa ketika pola makan saya kurang beragam, saya juga kurang peduli begitu kan Bu dengan apa yang saya makan. Prioritas saya itu ya cuma kenyang aja begitu. Itu merupakan hal yang wajar sih dikarenakan kesibukan Bapak pada saat bekerja. Namun Bapak juga harus memperhatikan konsumsi makanan Bapak. Sebelumnya apakah Bapak pernah mendengar mengenai panduan isi piringku? Baik Bu, akan saya usahakan, tapi sebelumnya saya belum pernah Bu mendengar tentang isi piringku. Itu apa ya Bu? Baik, sebentar saya jelaskan ya. Jadi panduan isi piringku ini memiliki tujuan untuk memudahkan orang untuk memenuhi kebutuhan gizinya dengan cara mengisi piring makannya itu dengan kelompok makanan dalam setiap kali makan. Jadi dalam satu piring ini yang pertama itu diisi dengan kelompok makan seperti sumber karbohidrat atau makanan pokok gitu. Jadi contohnya itu kayak nasi gitu kan, bisa diisi 2/3 piring gitu Pak. Selanjutnya 1/3 porsi piring itu diisi dengan lauk pauk, bisa diisi dengan lauk hewani dan lauk nabati. Contohnya kayak ikan, telur, ayam gitu. Dan untuk yang nabati itu bisa kayak tempe, tahu gitu kan. Dan yang terakhir itu setengah piring ini bisa diisi dengan buah-buahan dan sayuran yang beragam gitu. Oh begitu ya Bu. Berarti ketika saya makan, saya harus melengkapi makanan pokok, lauk nabati dan hewani, serta sayuran dan buah-buahan gitu ya Bu?
Iya, benar sekali Pak. Jadi walaupun Bapak punya kesibukan karena kerja, Bapak juga harus tetap memperhatikan makanan yang lengkap dan seimbang ya Pak. Dan jangan pernah melewatkan waktu makan. Kemudian terkait kebiasaan makan Bapak yang lain, Bapak menyatakan bahwa Bapak tadi memiliki kebiasaan minum kopi dan juga minuman berenergi ketika Bapak nggak sempat makan siang gitu. Jadi kedua minuman tersebut itu memiliki hubungan terhadap penyakit yang Bapak alami, gitu. Oh, begitu ya, Bu. Saya kira tidak apa-apa mengkonsumsi minuman tersebut karena saya merasa sehat-sehat saja begitu, Bu, dan ternyata berdampak ya, Bu, pada kesehatan Eh, saya. Iya Pak, jadi konsumsi kopi yang berlebihan itu sangat berpengaruh terhadap tekanan darah Bapak karena di dalam kopi itu terdapat kafein. Yang mana kafein ini tuh yang memiliki efek terhadap tekanan darah Bapak secara akut, terutama Bapak yang kena hipertensi gitu. Dan tak lupa juga makanan tinggi garam atau tinggi natrium ini Pak dapat juga meningkatkan tekanan darah Bapak. Jadi makanya ada salah satu gejala kambuhnya hipertensi itu biasanya kayak sakit kepala yang mungkin Bapak alami akhir-akhir ini gitu. Dan terkait masalah ginjal yang Bapak alami juga Bapak sendiri bilang bahwa Bapak itu mengkonsumsi minuman berenergi ketika melewatkan makan siang gitu Pak. Jadi minuman berenergi ini kalau dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal. Jadi contohnya itu seperti gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik, Pak. Jadi berdasarkan hal tersebut, apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Bapak tidak perlu khawatir. Jadi di sini saya udah menyiapkan leaflet mengenai penyakit yang Bapak alami. Jadi di sini terdapat informasi mengenai apakah penyakit ginjal kronis itu, gejala penyakitnya, kemudian apakah penyakit gagal ginjal kronis itu. Kemudian di sini juga ada tujuan dari dietnya. Kemudian di sini juga terdapat bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama itu seperti sumber karbohidrat, contohnya itu seperti nasi, mie, bihun, ubi, roti, dan lain-lain. Dan untuk protein itu protein hawani, contohnya itu seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Dan selanjutnya untuk lemaknya itu minyak jagung, minyak kelapa sawit gitu, dan margarin atau mentega yang rendah garam. Dan selanjutnya itu untuk konsumsi sayuran itu sayuran yang rendah kalium ya Pak. Contohnya itu seperti wortel, labu siam, dan buncis. Dan untuk buah-buahan juga sama, semua buah-buahan tapi bukan buah yang tinggi kalium gitu Pak. Contohnya Bapak bisa makan pepaya, bisa makan pir, dan juga apel. Dan selanjutnya juga di sini ada informasi mengenai bahan makan yang tidak dianjurkan gitu Pak. Yang pertama itu kacang-kacangan dan hasil olahannya Pak. Jadi itu bisa kayak tempe tahu gitu, kemudian ada santan dan kelapa, kemudian sayuran juga yang tinggi kalium gitu nggak boleh gitu Pak. Jadi contohnya itu kayak bayam, terus kangkung, dan buah-buahan juga sama. Buah-buahan yang tinggi kalium itu nggak boleh Bapak konsumsi. Jadi Bapak bisa menghindari untuk konsumsi pisang atau alpukat gitu. Dan juga Bapak harus menghindari atau membatasi konsumsi alkohol dan minuman bersoda. Kemudian Bapak juga bisa membatasi asupan kopi karena terkait dengan kondisi Bapak yang hipertensi. Dan kemudian juga Bapak dapat mengurangi atau membatasi asupan makanan yang tinggi garam atau tinggi natrium gitu Pak. Dan juga di sini terdapat contoh menu sehari yang mungkin bisa Bapak jadikan acuan untuk makan sehari gitu Pak. Oh, baiklah, Bu. Saya akan mengusahakan untuk mengikuti anjuran diet yang telah Ibu berikan tadi. Dan akan mengikuti saran-saran yang Ibu berikan. Dan juga saya akan mulai beradaptasi dan membiasakan diri terhadap diet yang Ibu berikan tadi. Baik Pak, saya cukup senang mendengar antusias Bapak dalam menjalani diet dan mengubah perilaku terkait kebiasaan makan Bapak ini. Tapi perlu Bapak ingat bahwa konsistensi itu merupakan kunci dari keberhasilan program diet kita ini ya Pak. Jadi apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Bu.
Baik, proses konseling kita telah berakhir ya Pak. Jadi saya harap konseling kita hari ini itu dapat mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi yang Bapak alami dan dapat dijalankan dengan baik. Jadi jika Bapak mungkin mempunyai gejala yang belum juga berkurang atau apa gitu, Bapak bisa kembali lagi untuk berkonsultasi ke sini ya Pak. Nanti akan saya bantu dalam memonitoring dan evaluasi terkait diet yang Bapak jalani, dan kemudian Bapak juga harus rajin gitu check up kesehatan ke dokter. Bapak juga harus rajin konsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter Bapak gitu. Jadi maka kesehatan Bapak juga dapat dipantau gitu dengan baik. Baik Bu, saya akan melakukan yang terbaik demi kesehatan saya. Baik Pak, tetap semangat ya Pak demi kesembuhan Bapak. Saya percaya bahwa Bapak dapat menjalankan program diet kita dengan baik. Terima kasih ya Bu atas konselingnya hari ini. Baik Pak, senang bisa membantu dan bekerjasama dengan Bapak. Itu saya permisi ya Bu. Ya, makasih ya Pak. Sama Ibu.